Bab ke-337, JDMPS 3, teriakan maut. 3 hari setelah siuman, Deki diperbolehkan dokter pulang ke rumah. Meski bukan dengan anjuran dokter, tapi dengan paksaan Deki yang sudah tidak tahan lagi ingin segera pergi dari rumah sakit. Karena ini sudah sore, jadi acara bakar-bakarnya besok aja ya. Opa, Oma langsung pulang saja kalau begitu. Ucap Reki. Jadi nggak ngantar aku pulang ke rumah nih? Tanya Deki. Reki melihat ke arah Anissa, lalu kemudian dijawab anggukan kepala oleh istrinya itu. Sebaiknya kita memang ngumpul dulu di rumah Dad. Aku sudah nyuruh pelayan buat nyambut kepulangan kita dengan es buah dan es kelapa muda. Si Wejina juga sudah buatin tekwan sama pempek Palembang untuk kudapan sore ini. Ucap Kanza. Widih, mantap itu Umi. Jadi kangen suasana saat di Palembang. Sigo banget sore-sore makan yang berkuah. Ucap Rigen. Cusah, aku juga nggak sabar. Kemarin nggak ikut karena hamil. Sekarang aku mau makan sepuasnya. Ucap Najla. Timpal Seina. Ya sudah kalian duluan ke rumah. Kami lagi nunggu Dedi Rifki ngurus administrasi dulu. Ucap Kanza. Gak usah bayar kali Mi, rumah sakit sendiri ini. Ucap Sean. Situ pengusaha apa bukan? Kalau nggak bayar pengeluaran alat-alat medis, obat-obatannya, bagaimana cara petugas menginput datanya? Jadi harus sportif. Toh nanti tetap masuk kantong juga. Ucap Zaki. Ya baiklah Pak Direktur rumah sakit. Ledek Sean sembari tergagah. Keluarga Abdullah memutuskan pulang ke rumah Rifki terlebih dahulu. Sementara yang masih tinggal hanya Kanza, Aliza, Rifki, dan Amar. Setelah melakukan prosedur keluar dari rumah sakit, mereka pun menyusul pulang. Mi, bagaimana ini? Kalau Bang Diki marah, aku harus bagaimana? Bisik Aliza. Kamu tenang aja, dia nggak bakalan bisa marah sama kamu. Bisik Kanza. Kalian bisik-bisik apa? Tanya Deki sembari fokus menatap ke depan, karena saat ini dia sedang duduk di samping Amar yang sedang menyetir. Kok abang tahu kami sedang bisik-bisik? Padahal kami kan bisik-bisik, bukan kasak kusuk. Tanya Aliza yang membuat Deki menyunggingkan senyumnya. Tahu nih punya telinga sensitif sekali. Timpal Kanza. Itu telinga jangan-jangan titisan telinga kelelawar. Lady Aliza sembari tergagah. Sepertinya kamu sangat senang karena sudah punya partner buat ledekin aku. Ucap Deki. Jadi katakan, siapa yang kena gibah hari ini? Tanya Deki. Siapa yang gibah? Enak aja. Protes Kanza yang membuat Deki tergagah. Bang Deki pasti sangat senang dikelilingi orang-orang yang sangat banyak menyayangi dia. Meski dulu dia punya kekurangan, tapi dia banyak mendapatkan cinta dari keluarganya. Berbanding terbalik dengan kehidupanku dulu. Entah kenapa aku merasa sangat damai berada di keluarga ini. Batin Aliza. Sayang, kenapa kamu melamun? Tanya Kanza saat melihat kekasih putranya itu larut dalam pemikirannya sendiri. Mendengar ucapan Kanza, Deki jadi menoleh sepenuhnya. Kenapa kamu melamun? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Deki. Tidak ada. Aku cuma merasa senang karena sekarang abang sudah sembuh. Jawab Aliza. Klise. Gumam Deki. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun akhirnya tiba di rumah Deki. Sayang, antar aku ke kamar. Aku mau mandi dulu. Gerah. Ucapan Deki membuat Aliza jadi tegang, sementara Kanza menahan tawanya. Ada apa sih? Kok wajahmu kayak orang nahan boker gitu? Tanya Deki. Iya, aku tiba-tiba sakit perut. Abang minta antar Amar dulu, Gih. Elak Aliza. Ya udah di kamarku aja,
Aku bisa nunggu kok. Ucap Deki. Kata Umi nggak boleh dua-duaan di kamar. Bukan mahram. Iya kan, Mi? Tanya Aliza. Betul itu. Jawab Kanza. Alasan. Merantar aku ke atas. Kakiku masih ngilu buat jalan pasrah. Ucap Deki. Pakai kursi roda aja, Mas. Ucap Amar. Gak usah. Aku mau belajar jalan, biar gak kaku. Ucap Deki. Amar pun menyetujui permintaan Deki dan kemudian mengantar pemuda tampan itu ke kamarnya dengan menggunakan lift. Sementara Aliza bergabung dengan keluarga Abdullah yang lain, sembari menikmati makanan khas Palembang. Baru saja dia hendak meminum es kelapa muda, suara Deki yang menggelegar membuat Aliza menyemburkan minuman itu. Aliza, teriak Deki dari atas. Nafas Deki terlihat naik turun saat melihat kamarnya yang sudah berubah 180 pangkat nol. Sementara Amar tertawa keras saat melihat bentuk kamar sahabatnya itu. Aduh, mati aku. Ucap Aliza sembari menepuk dahinya. Ada apa sih? Kok Bang Diki sampai teriakin namamu gitu? Tanya Azahra. Aliza menyewa desainer interior buat ngubah kamar Deki jadi warna pink dengan karakter Hello Kitty. Jawab Kanza. Apa? Semua sepupu Deki terkejut, sementara wajah Aliza tersenyum kaku. Sesaat kemudian semua orang tertawa keras. Karena mereka tahu betul, sebanyak warna cuma warna pink yang tidak disukai oleh Deki. Aliza benar-benar kebangetan. Apa nggak ada warna lain selain warna menjijikan ini? Gerutu Deki. Amar menutup mulutnya, karena dia tidak mau sampai tertawa lagi. Hampir saja Deki melemparkan vas bunga berwarna pink ke arahnya. Buruan mandi, Mas. Keluarga sudah nunggu di bawah. Ucap Amar. Iya, Mariati. Apa kamu nggak tahu aku sedang kesal saat ini? Tanya Deki sembari membuka lemari untuk mencari handuk. Saat Deki membuka kamar mandi, tubuh Mia jadi semakin lemas. Bagaimana tidak? Nuansa pink itu bahkan sampai di sana juga. Astagfirullah. Kalau bunuh diri nggak dosa, rasanya aku mau terjun dari balkon. Ucap Deki. Ada apa sih, Mas? Tanya Amar sembari mendekat. Amar menutup mulutnya. Dia tidak ingin disiram Deki dengan air. Untuk mencari aman, dia segera menunggu di dekat meja rias. Setelah menunggu hampir 10 menit, Deki akhirnya keluar. Cepat sekali mandinya, Mas. Biasanya 20 menitan. Sindir Amar. Siapa yang betah mandi di kamar mandi begitu? Jawab Deki dengan bibir membrengut. Sampean kan bisa merubahnya lagi nanti. Ucap Amar. Setelah Deki mengenakan pakaian, mereka pun kembali turun. Mata Deki menatap ke arah Aliza, sementara Aliza jadi bersembunyi di balik Kanza. Kenapa abang menatap Aliza begitu? Dia jadi takut? Tanya Kanza. Tahu nih, mentang singa sudah berubah jadi Hello Kitty. Ledek Azahra. Diam kamu! Awas berani ledekin abang lagi. Ucap Deki. Dia serius. Cebik Azahra. Jangan bilang Umi nggak tahu kalau Aliza minta ganti kamar warna pink. Tanya Deki. Apalah dah Umi? Anak Umi sedang sakit, sementara anak gadis Umi minta warna itu. Sebagai Umi yang baik, tentu saja Umi mengabulkannya. Apa aku salah Umi Anissa? Tanya Kanza. Ya nggak salah dong. Oma juga pasti mengabulkan permintaan cucu perempuan Oma. Jawab Anissa. Kamu juga aneh siang. Kenapa harus warna pink? Deki menanyakannya dengan ekspresi wajah geregetan. Loh, kok abang nyalahin aku? Di sini siapa yang paling aneh? Mana ada orang mengecat tembok kamar dengan warna hitam? Serem tahu bang. Aku susah tidur, serasa tinggal di kuburan.
Ucap Aliza. Iya emang aneh sih. Kalau begitu aku dukung kamu, Za. Ucap Seina. Mang aneh. Timpal Azahra. Cikakah kalian ini? Gerutu Deki yang kemudian duduk di sebelah Raki. Besok semuanya harus nginap di rumah Opa tanpa terkecuali. Opa akan mengundang Reno dan Rio tua, sekaligus menghadirkan Reno dan Rio, juga Reki muda untuk datang ke rumah. Ucap Reki. Mereka nggak datangnya jengukin aku? Tanya Deki. Mereka mau datang, tapi usia nggak memungkinkan lama-lama berdiri. Opa Reno sudah kena asam urat, sementara Opa Rio kolesterolnya tinggi. Jawab Reki. Opa harus jaga makanan. Pokoknya Opa harus hidup 1000 tahun lagi. Ucap Deki. Amin. Semua orang menjawab serentak. Apaan diaminin? Opa nggak mau hidup selama itu. Cukup 99 tahun saja. Ucap Reki. Tapi hebat loh Opa dan Oma. Mata dan telinganya masih berfungsi dengan baik. Kebanyakan orang di usia segitu matanya sudah rabun dan pendengaran kurang. Ucap Regan. Apalagi lihat duit, Opa bisa menentukan warnanya meski jarak 20 meter. Ucap Reki sembari terkekeh. Rahasianya apa Opa? Tanya Alisa. Sayang, kasih tahu apa rahasianya? Ucap Reki. Rahasianya apa ya? Karena kalian pasti tahu apa yang kami lakukan tiap hari. Kami selalu belajar kajian Quran, menghafal Quran. Membaca Quran one day one juice. Ya selain itu tentu saja memperhatikan makanan. Jawab Anissa. Tapi khusus buat Aliza jangan pikirkan itu. Tentu setiap orang berbeda-beda cara memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Sambung Anissa. Eja ngerti Oma. Ucap Aliza. Aku melihatmu di TV. Bagaimana dengan proses izin praktekmu? Sepertinya ada banyak yang kontra dengan keahlianmu. Tanya Azahra sembari menikmati es buah di tangannya. Seiring berjalannya waktu mereka bisa menyadari bahwa setiap orang punya skill berbeda. Biarkan aja yang kontra, aku nggak bisa memaksa semua orang agar suka sama aku. Lagi pula sepertinya aku tidak akan buka praktek di sana lagi. Jawab Alisa. Kamu gabung aja di rumah sakit Abdullah. Biar nggak jauh-jauh dari Bang Deki. Ucap Seina yang membuat Aliza dan Deki tersipu. Opa, Oma pulang dulu ya. Soalnya pengen istirahat. Ucap Reki. Kan bisa istirahat di sini, Opa. Ucap Deki. Di mana? Di kamar halo kiri kamu? Oh, enggak. Jawab Reki sembari mengedikan bahu. Sementara semua orang jadi terkekeh termasuk Aliza. Seneng banget kamu ya? Hem? Tanya Deki ke arah Aliza. Sementara Aliza jadi mengacungkan salam 2 jari. Kami juga mau pulang lah. Sudah kenyang soalnya. Ucap Azahra sembari bangkit dari tempat duduknya. Satu persatu keluarga Abdullah meninggalkan kediaman Deki. Kini hanya menyisakan Deki, Rifki, Kanza, dan Aliza. Sementara Zaki memilih pulang ke rumah mertuanya bersama Masta dan juga putrinya. Kalian ngobrol aja dulu. Umi sama Dedi istirahat dulu. Ucap Kanza. Iya Umi. Jawab Aliza. Setelah yakin Kanza dan Rifki pergi ke kamar mereka, Deki bergegas menyeret Aliza ke kamarnya. Abang mau apa? Nanti ketahuan Dedi sama Umi. Tanya Aliza sembari mengimbangi langkah kaki Deki. Di rumah sakit aku tidak leluasa bicara denganmu karena selalu diawasi. Sekarang yang paling penting, kamu harus dihukum dulu karena kesalahan fatalmu. Jawab Deki sembari melangkah keluar dari lift. Brak. Cetek. Deki mengunci kamarnya setelah mereka masuk ke dalam kamar. Jantung Aliza berdegup dengan kencang. Karena saat ini Deki tengah mengungkung dirinya di daun pintu dengan kedua tangannya. Gadis nakal,
Beraninya kamu merubah kamarku jadi warna pink. Bahkan spray pun kamu ganti dengan karakter Hello Kitty. Bagaimana caramu menebus kesalahanmu ini? Hem? Tanya Deki. Aku juga bingung cara menebusnya, Tuan Muda. Aku sekarang tidak punya apa-apa, selain melon super dan kue apem. Tuan Muda tinggal mau pilih yang mana? Tanya Aliza sembari mengalungkan kedua tangannya di leher kekar Deki. Cetak. Aduh, sakit, Bang. Kok disentil? Bukannya dicium. Bibir Aliza mengerucut. Semakin hari semakin liar. Ucap Deki. Grayutit. Dengan nakal Aliza malah melompat ke arah perut Deki, hingga mau tak mau Deki menopang bokong kekasihnya itu. Sayang, berhenti mengujiku lagi. Ucap Deki. Bruk. Deki menjatuhkan Aliza di atas tempat tidur. Sementara kedua tangannya mengungkung kedua sisi tubuh gadis itu. Aku sangat merindukan abang. Melihat abang sekarang di rumah sakit, membuat nyawaku serasa berada di ujung tanduk. Aku benar-benar kapok membuat abang berada di posisi seperti itu lagi. Maafkan aku, Bang. Cairan bening menetes dari kedua sudut mata Aliza. Hasti, semuanya sudah berlalu. Sekarang masa yang buruk sudah berakhir. Aku tidak suka kamu menangis terus. Apa kamu tahu? Air matamu ini adalah kelemahanku. Ucap Deki. I love you. Ucap Aliza. Love you more, baby. Ucap Deki. Cup. Deki menempelkan bibirnya ke bibir Aliza. Sesaat kemudian kedua sejoli itu saling berpagut mesra. Mereka bisa merasakan banyak kerinduan yang terselip dalam ciuman itu. Rasa lapar, rasa dahaga, seakan minta terpuaskan saat itu juga. Hah, hah, hah. Keduanya mengambil nafas, sebelum akhirnya kembali melumat satu sama lain. Setelah ciuman itu berakhir, mereka mengobrol banyak hal. Bang, Hem, apa aku salah kalau memutuskan ikut ayah daripada ibu? Tanya Aliza yang kini tengah berbaring di lengan Deki. Tidak, mau tinggal sama ibu atau ayah sama saja. Yang penting kamu nyaman. Lagi pula aku yang merasa kurang nyaman kamu tinggal bersama ayah tirimu itu. Jawab Deki. Sepertinya dia sudah berubah, Bang. Sejak kejadian ini dia nggak kasar lagi sama aku. Bahkan dia yang memberikan penawar racun buat abang. Ujar Aliza yang membuat Deki jadi terdiam. Sementara itu di tempat berbeda Bara sangat kesal saat tahu kabar kalau Deki baik-baik saja dan kini sudah pulang ke rumahnya. Sedangkan dirinya masih berada di rumah sakit. Sementara Jessica sedang sibuk mencari investor untuk mempertahankan perusahaan mereka yang terbilang sudah bangkrut itu. Xavier masih tidak terima perusahaan yang mereka bangun turun-temurun harus bangkrut dalam sekejap. Siapkan tiket keberangkatanku ke Jakarta. Aku akan menemui Muhammad Reki Abdullah serta cucunya yang Bara sakiti itu. Ucap Xavier. Baik, Tuan Besar. Ucap orang kepercayaannya. Mendengar hal itu Jessica segera melaporkannya pada Bara. Tentu saja Bara sangat kesal karena merasa ayahnya itu akan merendahkan harga diri mereka. Bab ke-338, JDM PS3, bakar seafood. Bang, Hem, saat abang koma di rumah sakit aku pernah berjanji. Kalau abang sembuh, abang boleh minta sesuatu dariku. Sekarang abang sudah sembuh, abang boleh katakan apa yang abang mau? Tanya Aliza. Apa itu tanpa terkecuali? Tanya Deki. Sepertinya aku tahu apa yang Bang Deki inginkan. Batin Aliza. Tentu saja, karena aku sudah janji, maka aku akan menepatinya. Jawab Aliza. Apa ya? Deki berpura-pura berpikir dengan meletakkan telunjuk di dagunya. Deki kemudian memiringkan tubuhnya menghadap Aliza dan menatap mata kekasihnya itu. Aku ingin kamu selalu hidup bahagia. Jawab Deki. Itu saja? Tanya Aliza.
Itu saja. Emangnya apa lagi? Tanya Deki. Apa abang tidak ingin memintaku pindah keyakinan? Tanya Aliza yang membuat Deki tersenyum. Tidak. Jawab Deki. Kenapa? Bukankah dengan begitu kita bisa bersatu? Tanya Aliza. Apa kamu sangat mencintai Tuhanmu? Tanya Deki yang dijawab anggukan kepala oleh Aliza. Begitu juga dengan aku. Kita tidak boleh memaksakan orang lain agar mengikuti keyakinan kita. Karena Tuhan itu ada di sini. Ucap Deki sembari menunjuk ke arah dada Aliza. Meski raga kita terpisah, jika hati kita memang terhubung, maka kita akan berada dalam server yang sama. Karena percuma saja kalau aku memaksamu mengikuti keyakinanku, sementara kamu masih memikirkan Tuhanmu. Tuhanku tidak akan menyukai itu karena Tuhanku sangat pencemburu. Ucap Deki. Tuhan abang pencemburu? Tanya Aliza. Ya, sama seperti diriku. Aku tidak suka diduakan. Aku hanya ingin kamu mencintaiku saja, tidak ada orang ketiga di antara kita. Begitu juga dengan Tuhanku, dia hanya ingin aku mencintainya saja. Karena Tuhanku juga tidak suka diduakan. Jawab Deki. Jadi aku ingin kamu mengambil keputusan berdasarkan hati, dan memang kamu benar-benar ingin. Jangan pernah menjadikan Tuhan menjadi sebuah pengorbanan. Sebab bukan Tuhan butuh kita, tapi kita yang butuh dia. Apa kamu mengerti? Tanya Deki. Aliza mengangguk. Ingatlah kata-kataku. Jangan pernah mengubah keyakinanmu karena manusia, apalagi karena sebuah janji. Tapi kalau kamu pindah keyakinan karena memang kamu mengerti kenapa kamu harus pindah, barulah kamu boleh melakukan itu. Ucap Deki. Bang Deki memang berbeda. Sejak dulu dia memang tidak pernah pilih-pilih dalam memilih teman. Sekarang dia juga tidak memaksaku ikut keyakinannya. Padahal dia punya banyak peluang untuk melakukan itu. Batin Aliza. Aku sayang abang. Ucap Aliza sembari mengeratkan pelukannya. Aku juga sayang kamu. Ucap Deki membalas pelukan Aliza. Tok, tok, tok. Abang, apa abang ada di dalam? Mendengar suara Kanza, Deki dan Aliza jadi panik. Bagaimana ini bang? Umi pasti mikir yang macam-macam. Tanya Aliza. Kamu tenang aja, biar abang yang hadapi. Ucap Deki yang kemudian segera bangkit dari tempat tidur dan bergegas membuka pintu. Baru saja pintu terbuka, telinga Deki sudah menjadi sasaran yang membuat Aliza menutup mulutnya. Aduh Mi, sakit Mi. Teriak Deki sembari mengikuti arah tarikan tangan Kanza. Kamu sudah bisa nakal ya? Apa nasihat Umi? Cuma kamu anggap dongeng? Tanya Kanza. Kami nggak ngapa-ngapain Mi, cuma ngobrol biasa. Jawab Deki. Alasan. Rumah ini sangat besar dan banyak tempat mengobrol. Ngapain kamu masuk kamar Aliza? Tanya Kanza. Iya Mi, ampun Mi, gak lagi-lagi deh abang. Ucap Deki yang kemudian mengusap-usap daun telinganya yang terasa panas. Aliza, nanti malam jangan lupa kunci pintu kamarmu. Takutnya ada kalong nyasar yang lupa kalau kamar ini ada yang bukan mahramnya. Ucap Kanza. Iya Umi. Jawab Aliza. Takutnya malah aku yang gak tahan Mi. Aliza terkekeh dalam hati. Tunggu apa lagi bang? Sama keluar. Jangan buat Umi disiksa malaikat karena putra Umi ahli zina. Ucap Kanza. Ih, Umi mulutnya jahat. Mana ada abang ahli zina? Ya udah abang keluar nih. Ucap Deki sembari mengedipkan mata ke arah, sementara Aliza mengulum senyumnya. Dan sesuai apa yang Aliza khawatirkan, gadis itu diam-diam menyelinap ke dalam kamar Deki jam 11 malam. Deki yang lupa mengunci pintu, tidurnya jadi terganggu saat merasakan tempat tidurnya bergelombang. Ditambah ada tangan yang memeluknya.
Sayang, kamu kenapa ada di sini? Nanti ketahuan Umi. Kali ini aku bisa dipancung, dan hal terburuk lainnya aku bisa disunat 2 kali. Tanya Deki. Salah sendiri pintunya nggak dikunci. Aku mimpi sambil berjalan, dan akhirnya masuk ke sini. Jawab Aliza yang semakin membenamkan diri ke dalam pelukan Deki. Tapi sayang aku. Has, jangan berisik. Nanti Umi bisa dengar. Abang pejamkan saja matanya. Ucap Aliza yang membuat Deki jadi menghela nafas panjang. Suasana mendadak hening. Kedua sejoli itu tidak melakukan apapun selain memejamkan mata. Aliza merasa tidurnya akan nyenyak kali ini. Tok, tok, tok. Bang, sudah subuhan belum nak? Tanya Kanza dari depan pintu saat waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Deki segera bangkit dari tempat tidur karena dia ingat kalau Aliza tidur bersamanya tadi malam. Iya mi sudah. Jawab Deki. Suara langkah kaki Kanza perlahan menjauh yang membuat Deki bernafas lega. Deki kemudian mendekati Aliza yang tampak terpejam. Sayang bangunlah. Kembalilah ke kamarmu, ini sudah pagi. Bisik Deki. Masih ngantuk bang? Rengek Aliza. Deki membiarkan Aliza tidur, sementara dirinya memutuskan ke kamar mandi untuk mensucikan diri. Tidak berapa lama kemudian Deki keluar, karena ingin melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. Plap, mata Aliza terbuka. Gadis cantik itu menatap sang pujaan hati yang tengah melaksanakan sholat. Sejak pertama mendengar suara Kanza, Aliza sudah terbangun. Namun dia memutuskan tetap berpura-pura tidur. Setelah selesai sholat, Deki menoleh ke arah Aliza yang tengah memangku kepalanya dengan satu tangan. Istriku sudah bangun? Apa istriku nggak mau membuatkan suamimu sarapan? Tanya Deki sembari mendekat di samping tempat tidur. Aliza tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan merangkulkan kedua tangannya ke leher kekar Deki. Suamiku mau sarapan apa? Tanya Aliza. Nasi goreng seafood spesial. Jawab Deki. Baiklah, tunggu sebentar ya. Ucap Aliza yang kemudian keluar dari kamar itu. Aliza perlahan membuka pintu kamar. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri saat dirasa aman. Barulah dia keluar dari kamar Deki. Dasar gadis nakal. Gumam Deki saat Aliza memberikannya ciuman jarak jauh sebelum benar-benar menutup pintu. Sembari menunggu sarapan jadi, Deki memutuskan membersihkan diri. Setelah menunggu hampir 30 menit, Aliza akhirnya membawa sepiring nasi goreng dengan porsi jumbo. Aliza juga membawa 2 gelas jus untuk mereka sarapan berdua. Kenapa kamu membawanya ke kamar? Aku bisa turun. Tanya Deki. Ya sudah, kalau abang gak mau makan di kamar, kita turun lagi saja. Ucap Aliza. Gak usah, sudah terlanjur juga. Ujar Deki. Kedua sejoli itu pun makan sepiring berdua. Setelah selesai sarapan, Aliza memutuskan untuk membersihkan diri. Dan saat waktu menunjukkan pukul 10 pagi, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke mall. Bang, lapar. Rengek Aliza saat mereka sudah puas berkeliling dan berbelanja. Deki tampak melihat jam di pergelangan tangannya dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Ya sudah, ayo kita makan. Deki kemudian mengajak Aliza pergi ke salah satu restoran mahal. Saat sedang asyik menikmati makan siang, ponsel Deki pan berdering. Opa, gumam Deki. Deki kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Ya Opa, Bang, apa kamu bisa datang ke rumah? Tanya Reki. Ada apa? Tanya Deki. Xavier Exam sedang bertamu ke rumah Opa. Dia ingin bertemu denganmu juga? Jawab Reki. Oke, aku ke sana sekarang, Opa. Jawab Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa, Bang?
Tanya Alisa. Cepat habiskan makananmu. Kita pergi ke rumah Opa sekarang. Xavier Exam datang ke rumah Opa. Jawab Deki sembari mengunyah makanannya. Ada apa dia ke rumah Opa? Tanya Alisa. Ini pasti ada hubungannya dengan perusahaannya yang bangkrut. Jawab Deki. Alisa tidak banyak tanya lagi. Dia fokus menghabiskan makanannya agar mereka segera pergi ke rumah Reki. Setelah selesai makan siang bersama, mereka pun pergi ke rumah Reki. Saat tiba di sana Rifki ternyata juga hadir. Setelah melihat Deki sudah hadir, pembicaraan itu pun mulai dibuka. Reki memang sengaja menunda pembicaraan sampai cucu kesayangannya itu sampai di rumah. Saya selaku orang tua dari Bara Exam ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada pihak keluarga Abdullah atas apa yang sudah dilakukan putra saya terhadap cucu dari Tuan Reki. Sungguh saya tidak tahu menahu apa permasalahan yang terjadi antara para anak muda. Tiba-tiba saja Bara menyinggung keluarga Abdullah. Saya tidak perlu bertanya panjang lebar, kenapa kebangkrutan Bara Corp bisa terjadi. Kita pasti sama-sama tahu apa jawabannya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya benar-benar minta maaf. Anak saya juga ingin datang minta maaf, tapi saat ini dia sedang tidak berdaya karena tangan dan kakinya masih mengalami cedera patah tulang. Ucap Xavier panjang lebar. Saya maafkan. Jawaban Deki membuat senyum Xavier mengembang. Terima kasih karena kamu sudah berbaik hati memaafkan Bara. Ucap Xavier. Jika saja Bara Corp tidak bangkrut, mungkinkah kamu mau datang ke sini meminta maaf dengan tulus? Tanya Reki. Aku tidak akan munafik, mungkin saja itu tidak kulakukan. Jawab Xavier. Itu artinya kedatanganmu ke sini punya maksud tertentu. Ucap Reki. Betul. Jawab Xavier sembari menganggukkan kepalanya. Apa bisa kalian mengembalikan perusahaanku seperti semula? Aku sangat sedih. Perusahaan yang aku bangun susah payah menjadi hancur. Tanya Xavier dengan wajah sedih. Katakanlah kami bisa mengembalikannya. Tapi data rahasia yang sudah tersebar luas, tidak ada yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kalian. Tidak hanya itu, tidak akan ada investor yang mau menginvestasikan uangnya di perusahaan kalian. Mereka pasti tidak ingin rugi. Jadi pada akhirnya, perusahaanmu akan bangkrut juga. Ucapan Reki dinilai ada benarnya juga oleh Xavier. Aku tidak menyangka, di usiaku yang sudah tua renta ini akan mengalami yang namanya kesulitan finansial. Rasanya aku sangat sedih sekali. Ucap Xavier dengan wajah sedih. Kalau Tuan Xavier mau, saya bersedia membantu Anda. Ucap Deki. Membantu? Membantu apa? Tanya Xavier. Daripada perusahaan Anda diakuisisi oleh orang dengan harga di bawah standar, aku mau mengakuisisinya 2 kali lipat harga standar. Jawab Deki yang membuat Xavier tampak berpikir keras. Anda bisa menggunakan itu untuk membuka bisnis baru. Kalau Anda bijak menggunakannya, maka uang itu akan cukup membiayai hidup Anda dan keluarga hingga akhir hayat. Sambung Deki. Kalau Anda belum mau mengambil keputusan sekarang tidak apa-apa. Anda juga boleh berdiskusi dulu dengan keluarga besar Anda. Ucap Deki. Aku setuju. Jawab Xavier yang membuat Deki tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Kapan Anda akan pulang ke Kalimantan? Tanya Deki. Besok pagi. Jawab Xavier. Kalau begitu kurang dari 3 hari saya pastikan ada orang yang akan datang ke kantor Anda. Dia akan aku berikan kuasa untuk menandatangani surat pengalihan perusahaan. Ucap Deki. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Xavier. Hati-hati. Ucap Deki sembari berdiri dari sofa. Deki kemudian mengantar Xavier hingga ke depan teras. Anak baik. Ucap Xavier sembari menepuk pundak Deki beberapa kali. Setelah Xavier pergi dengan orang kepercayaannya, Deki kembali masuk ke dalam.
Kenapa kamu membeli perusahaan itu dengan harga mahal? Bukanlah keluarganya yang menyebabkan kamu hampir mati? Tanya Reki. Yang bersalah anaknya, bukan Xavier. Tidak tega menghukum orang serentak itu, sampai sulit memberi makan untuk diri sendiri. Lagi pula tujuanku memang ingin mengakuisisi perusahaan itu, agar perusahaan zolim cepat tamat. Jawab Deki. Bagus. Opa bangga sama kamu. Meski dalam situasi apapun, tetap gunakan hati untuk mengambil keputusan. Ucap Reki. Bang Deki memang orang yang baik, meskipun sikapnya arogan. Aku jadi tambah sayang sama dia. Batin Aliza. Sudah sore. Kalian tidak perlu pulang ke rumah lagi. Keluarga kita yang lain sebentar lagi pasti datang. Opa sudah mengundang Opa Reno dan Rio. Opa juga sudah mengundang Pak Alexander dan Trio R Junior untuk datang malam ini. Ufap Deki. Baiklah kalau begitu. Ucap Rifki. Aliza bisa sekamar dengan Umi nanti malam. Kalau baju, ada kok Umi. Tadi abang beliin aku baju di mall. Ucap Aliza. Baguslah. Kalau begitu lebih baik kita mandi dulu. Sekalian Umi mau sholat asar. Ucap Kanza. Aliza mengangguk setuju. Setelah Aliza dan Kanza ke atas, Deki langsung diinterogasi oleh Reki. Mau seperti apa hubunganmu dengan Aliza ke depannya? Kalau memang tidak pasti, lebih baik cepat diakhiri. Lagi pula tidak baik kalau dia tinggal di rumah kalian berlama-lama. Tanya Reki. Aku tidak tahu, Opa. Yang pasti aku sangat ingin dia berada di sisiku. Jawab Deki. Berilah jawaban yang jelas, bukan jawaban yang ambigu. Apa itu artinya kamu akan mengikuti? Tidak. Tidak akan pernah. Aku cuma ingin merasakan kebahagiaan bersamanya, meskipun itu hanya sebentar. Jawab Deki dengan tegas. Apa kalian sudah melakukan hal-hal yang, soalnya bahasa tubuh kalian itu sangat membuat Opa resah? Tanya Reki. Tidak, Opa. Abang masih tahu batasan. Mana mungkin aku merusak dia demi hawa nafsuku. Aku sayang sama dia. Aku gak akan melakukan hal yang akan membuat dia kehilangan harga diri di depan suaminya kelak. Jawab Deki. Puk. Puk. Bagus, San. Dedi bangga sama kamu. Laki-laki sejati tidak akan merusak harga diri wanita. Kamu dan Aliza mungkin memang tidak ditakdirkan bersama. Itu tidak apa-apa. Meski tidak jodoh, kalian tetap bisa jadi saudara. Ucap Rifki. Ya. Jawab Deki dengan wajah lesu. Ya sudah, kalian sholat dulu. Habis itu istirahat. Ucap Anissa. Ya Oma. Jawab Deki sembari bangkit dari tempat duduknya. Begitu juga dengan Rifki. Malam harinya rumah Reki terlihat sangat ramai didatangi keluarganya. Para sahabatnya juga hadir memeriahkan acara syukuran kecil-kecilan itu. Alexander dan Trio R Junior juga sudah tiba di rumah mewah itu. Setelah terlihat sudah banyak yang berkumpul, mereka pun langsung diarahkan oleh Reki untuk pergi ke taman samping. Karena mereka akan membuat acara bakar-bakaran di tempat itu. Ini siapa? Kok aku asing sekali melihat mereka? Tanya Reno. Ini Pak Alexander, orang tua dari Aliza. Kalau ini Trio R Junior yang pernah Bang Deki ceritakan. Jawab Reki. Wah, mereka benar-benar masih muda dan tampan. Ucap Rio. Ini si gagahanan tampan Muhammad Reki Hawiranata? Ucap Reki sembari menepuk pundak Reki Hawiranata. Reki Junior itu pun mencium punggung tangan Rio dan Reno Senior. Kalau itu si manis Reno. Ucap Reki. Reno mencium punggung tangan Rio dan Reno. Kalau ini Rio yang imut. Ucap Reki yang membuat Rio Junior jadi geli sendiri mendengarnya. Rio juga mencium punggung tangan kedua seniornya itu. Apa mereka sekeren waktu kita masih muda dulu? Tanya Rio. Keren apaan? Mereka cuma punya keahlian mertas sama bergelantungan di pohon. Soal wanita sangat payah.
Umur 27 masih jomblo. Ledek Deki. Songong amat mentang-mentang udah punya pacar. Ucap Reno Junior. Ini yang paling parah. Naksir Eme calon kakak ipar sendiri. Ucapan Deki membuat mata Reki Hawiranata melotot. Sementara Deki jadi terkekeh. Mulutmu deh, itu mulut apa wadah air? Ember benar. Ucap Reki Hawiranata. Kalau sudah dihitbah saudaramu, hukumnya tidak boleh. Ucap Reki. Iya opa. Jawab Reki Hawiranata. Pada intinya masih perjaka semua nih. Tanya Rio. Trio R Junior kompak garuk-garuk kepala. Itu artinya masih keren kita, Ren. Waktu SMP aku bahkan sudah tahu ukuran BH teman sekelasku. Ucap Rio sembari terkekeh. Biset parah banget Opa Rio. Persis kayak cucunya Regen. Kalian ingat gak waktu SMA? Kerjaannya narik tali BH teman cewek yang di depan tempat duduknya. Ucap Zaki, sementara Regen jadi menangkupkan tangan di depan istrinya sembari cengar-cengir. Koko waktu sekolah gitu juga? Tanya Anissa. Mana ada? Kita mah anak baik-baik. Kan lulusan pesantren. Jawab Reki dengan bangga. Salut sih kalau mantan mafia ini pernah jadi lulusan pesantren. Batin Reki Hawiranata. Jangan bilang gak pernah ciuman juga. Tanya Reno yang membuat trio R Junior bersemu merah. Jadi apa kerja kalian selama 27 tahun? Bocah payah. Jangan bilang perjaka kalian pecah karena sabun. Ledek Reno yang membuat trio R kompak menggeleng dengan cepat. Mereka mafia loh, Kiri. Ledek Deki sembari terkekeh, sementara teman-temannya jadi memberengut. Ayo kita nikmati seafood segarnya. Ucap Kanza yang membawa nampan besar berisi seafood bakar serta sausnya. Yang muda sana ambil bagian kalian. Ucap Lesha. Yeay. Regen dan Sean kompak bersorak. Deki dan kawan-kawan, serta para sepupunya menghampiri meja yang sudah disediakan seafood bakar oleh Aliza dan para sepupu Deki yang lain. Mereka kemudian memisahkan diri dengan duduk di sebuah karpet besar yang sudah terbentang di atas rumput. Apa kantormu sudah selesai dibangun? Tanya Deki. Tinggal 10% lagi. Kapan aku mulai kerja sama-sama kamu? Reki tidak ingin berbasa-basi. 3 hari lagi, aku akan mengirim Amar ke Kalimantan buat mengakuisisi perusahaan Barakop. Amar akan kuangkat jadi direktur utama di sana. Jadi kamu bisa mulai bisnis batu bara bersama dia. Setelah berkembang, nanti lebarkan lagi sayapmu bersamaku. Jawab Deki. Direktur utama, Mas? Yang benar aja, aku belum siap. Bagaimana kalau perusahaan itu jadi bangkrut? Tanya Amar. Kenapa kamu jadi tidak percaya diri begitu? Kamu pasti bisa. Aku menempatkanmu di sana karena aku yakin kamu mampu. Selama ini yang menghandle perusahaan di Jakarta juga kamu bisa. Sudah saatnya kamu maju demi masa depan anak-anakmu nanti. Jawab Deki. Lalu bagaimana sama sampean? Siapa yang bakal bantuin sampean? Tanya Amar. Sekarang kamu gak penting lagi buat aku. Aku sudah bisa jalan sendiri. Yang mau jadi sekretarisku juga banyak. Lagian para sepupuku juga akan lulus kuliah sebentar lagi. Jadi aku bisa menarik salah satu dari mereka untuk ikut sama aku. Pokoknya kamu fokus saja dengan perusahaan di Kalimantan nanti. Jawab Deki. Makasih, Bos. Ucap Amar. Ngomong-ngomong, apa nggak ada pemandangan yang lain selain Aliza? Jadi seperti ini mata. Tanya Rio. Para sepupuku banyak yang kuliah di luar negeri. Yang di sini cuma ada Archie Bronat. Dia memutuskan mengikuti jejak Tante Siaren yang menjadi polwan. Jawab Deki. Waduh, jangan coba-coba Eri. Bisa tamat riwayat kita. Habis dah barang-barang kita dijarah kalau sampai ketahuan. Ucap Reno. Betul itu.
Jangan sampai kalian sial ketangkap sama dia. Dia polisi jujur. Sean aja pernah kena tilang, gegara lupa bawa SIM. Ucap Deki. Parah banget si Arsy. Aku sampai telat ke kantor gara-gara itu. Timpal Sean. Jadi kalian bisa bayangkan, kakak sepupunya aja dia sikat, apalagi kalian yang orang asing. Ucap Zaki. Ngomong-ngomong dia kemana? Apa selama aku koma, dia ada menjengukku? Tanya Deki. Ada 2 kali, tapi sekarang dia lagi ada tugas. Entah kapan baliknya. Jawab Zaki. Assalamualaikum. Sapa Arsy yang baru datang dengan seragam polisinya. Waalaikumsalam. Jawab semua orang. Oma, opa. Sapa Arsy sembari mencium punggung tangan semua tetua di keluarga Abdullah, maupun tetua di keluarga lainnya. Mampus. Baru juga diomongin, apa itu Arsy yang kalian maksud? Tanya Reno. Ya. Jawab Deki. Cantik. Gumam Rio. Hati-hati. Salah satu singa negara tuh. Ucap Zaki. Di mana Bang Deki, Umi? Tanya Arsy. Di sana. Dia sedang bersama teman-temannya. Jawab Kanza sembari menunjuk ke arah Deki dan teman-temannya. Arsy menoleh ke arah yang dimaksud oleh Kanza. Arsy bergegas mendekat ke arah Deki yang sudah berdiri. Mata Arsy dibuat takjub saat tahu Deki sudah bisa berdiri sendiri saat ini. Dengan setengah berlari, Arsy segera berhambur ke pelukan Deki. Sepertinya kamu sangat dibuat sibuk oleh negara, sampai-sampai menjenguk abang pun gak sempat. Ucap Deki sembari mengusap kepala Arsy. Apapun itu, aku sangat bahagia abang sudah sembuh. Aku juga sangat bahagia karena abang sudah bisa jalan. Ucap Arsy sembari melerai pelukannya. Dasar polisi cengeng. Kenapa menangis? Tanya Deki sembari menghapus air mata adik sepupunya itu. Tentu saja aku terharu. Jawab Arsy. Kali ini tugas apa yang kamu emban? Tanya Deki. Kami sedang menyelidiki gembong narkoba yang meresahkan akhir-akhir ini. Tempo hari ada kapal yang dicurigai membawa barang ilegal dari luar negeri. Dan menurut informan luar negeri, selain narkoba ada senjata api ilegal yang masuk melalui jalur laut. Jawaban Arsy membuat Reki, Reno, dan Rio menjadi tegang. Tidak hanya itu, mereka kompak mengenakan jaket untuk menutupi tato kalajengking di tangan mereka. Deki melirik ke arah para sahabatnya dengan ekor matanya. Kerja bagus. Semoga tim kalian berhasil menangkap pelakunya. Ucap Deki. Nona cantik, apa aku boleh bertanya? Tanya Rio. Nanya apaan sih? Jangan macam-macam. Bisik Reno. Arsy menoleh ke arah sumber suara. Deki bertanya pada Rio lewat alisnya. Kenalkan. Mereka teman-teman abang. Ucap Deki. Teman akrab? Tanya Arsy. Ya. Jawab Deki. Hai, aku Rio Kusmadinata. Ucap Rio sembari mengulurkan tangannya dengan cepat. Para sepupu Deki kompak menahan tawa, karena mereka tahu Arsy tipe gadis yang tidak mudah ditaklukkan. Arsy menatap tangan Rio, yang di ujung jarinya ada bekas kecap seafood bakar. Jorok! Gumam Arsy tanpa menyambut uluran tangan itu. Bersih kok. Tiap habis buang air, pasti aku cuci. Kan najis. Ucapan Rio malah membuat Deki dan para sepupunya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Rio tambah kebingungan, dan Arsy menatap Rio dengan tatapan intimidasi. Gitu amat yang sauteng. Ledek Zaki. Dia Reno, dan itu Wira. Ucap Deki sembari menunjuk ke arah 2 sahabatnya yang lain. Arsy hanya menganggukkan sedikit kepalanya.
Sementara itu dari kejauhan mata Aliza tidak luput dari melihat Deki yang baru saja berpelukan dengan gadis yang tidak pernah dia temui selama dia berada di keluarga Abdullah. Hatinya merasa panas terbakar. Gak usah cemburu. Itu Arsy, salah satu sepupu kami. Mendengar ucapan Azahra, wajah Aliza kembali bersinar. Mana pacar abang? Aku dengar dia sudah mengubah dunia abang. Lede Arsy. Di sana? Bergabunglah di sana. Ucap Deki sembari menunjuk ke arah Aliza yang kini tengah tersenyum ke arahnya. Aku ke sana ya bang. Ucap Arsy sembari melangkah pergi. Gua nggak setuju lo deketin dia. Bahaya buat profesi kita. Ucap Reno yang membuat Rio garuk-garuk kepala. Biar saja. Siapa tahu jadi dapat hidayah. Ledek Deki. Hidayah apaan? Dua makan aja nggak hafal? Ledek Reno. Wah, parah. Ucap Zaki yang disambut tawa semua orang. Mau deketin Arsy kudu bersih. Baik itu jasmani maupun rohani. Satu lagi, kudu hafal surat Maryam dan surat Yusuf. Ucap Deki. Wah, berat tuh Eri. Lowekro 3 aja nggak tamat kan? Ledek Raki. Sialan. Umpat Rio, sementara teman-temannya jadi terkekeh. Lo sendiri bagaimana dengan Aliza? Tanya Rio. Nggak tahu. Jawab Deki sembari mengedikan bahu. Soalnya ayah Alex bilang, kalau lusa dia akan membawa Aliza pergi ke Amerika. Apa itu pertemuan terakhir kalian? Tanya Rio. Dek. Jantung Deki seolah berhenti berdetak saat mengetahui hal itu. Deki spontan menatap ke arah Aliza. Sementara Aliza yang sedang tertawa, merasakan ikatan batin dengan Deki. Gadis itu tiba-tiba berhenti tertawa dan menoleh ke arah sang pujaan hati yang sedang menatap ke arahnya saat ini. Entah mengapa Aliza bisa melihat kalau tatapan itu penuh dengan kesedihan. Bab ke-339, JDMPS 3, berpisah. Keesokan harinya. Tang-ting, tang-ting. Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring memecah kesunyian meja makan. Saat ini Alexander tengah makan siang dengan keluarga Abdullah, setelah semalam dipaksa menginap oleh Reki. Sementara trio R Junior tetap pulang malam itu juga. Aliza melirik ke arah Alexander dan sedikit memberikan tanda untuk ayah biologisnya itu. Aku ingin menyampaikan sesuatu buat semuanya. Alexander tiba-tiba bersuara yang membuat semua perhatian tertuju padanya. Ada apa? Tanya Reki. Rencananya besok aku akan membawa Aliza terbang ke Amerika. Aliza sudah memutuskan tinggal bersamaku dan akan bekerja di rumah sakit di sana. Jawab Alexander. Dek. Jantung Deki seolah berhenti berdetak. Nafsu makannya mendadak hilang. Bisa dia rasakan kalau semua orang kini matanya sedang tertuju padanya. Kalau Aliza sudah memutuskan, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Aliza. Ucap Anissa. Jangan lupa pamit dulu sama ibu dan ayah tirimu. Walau bagaimanapun mereka yang membesarkanmu. Ucap Kanza. Ya Umi. Jawab Aliza. Opa. Deki tiba-tiba menegakkan matanya yang sempat tertunduk. Ya Bang? Tanya Reki. Apa gadis yang berprofesi sebagai dokter di Bali itu masih menunggu lamaranku? Pertanyaan Deki seperti cambukan bagi Aliza. Kini mata Aliza berperang menatap ke arah mata Deki yang kini juga menatapnya. Sementara orang-orang di sekitar mereka merasakan atmosfer ruang makan itu jadi terasa panas. Masih? Jawab Reki. Katakan padanya, kalau 3 hari lagi kita akan datang melamarnya. Ucapan Deki seperti belati yang menghujam jantung Aliza. Aku tahu lambat laun semua ini pasti terjadi. Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Sebisa mungkin Aliza menahan laju air matanya.
Aku sudah selesai. Deki tiba-tiba berdiri, meski makanannya masih ada separuh lagi di dalam piring. Aliza secepat kilat menghapus air matanya, karena tidak ingin ada yang tahu kalau saat ini dirinya sedang bersedih. Aku juga selesai. Aliza berdiri dari tempat duduknya. Gadis itu bergegas menyusul Deki yang lebih dulu naik ke atas. Biarkan mereka menyelesaikan perasaan mereka yang tidak kesampaian itu. Ini pasti berat bagi mereka berdua. Tapi mau tak mau mereka harus berpisah. Ucap Kanza. Ya, lambat laun hal ini pasti akan terjadi. Jadi biarkan hari ini mereka bicara dan mengakhiri semua perasaan di antara mereka. Ujar Alexander. Duh, aku tidak bisa membayangkan. Itu pasti sangat sakit sekali dipaksa berpisah dengan orang yang kita cintai. Terlebih terpaksa mencintai orang lain lagi. Ucap Zaki. Kasihan Bang Deki. Baru juga merasakan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu hilang hanya sekejap. Timpal Regan. Sementara itu Aliza yang sudah sampai di depan kamar Deki, tampak menatap pintu kamar itu. Dengan segala keberanian dan juga rasa sakit, Aliza masuk tiba-tiba ke dalam kamar. Gadis itu melihat Deki tengah berdiri membelakangi pintu, sembari meyeka air matanya. Grab. Aliza berhambur ke pelukan Deki, meski itu pun dari belakang. Gadis itu terisak parah, hingga tubuhnya bergetar hebat. Hex, rasanya sakit sekali. Sakit karena perpisahan, sakit membayangkan abang bersama wanita lain. Hex, kenapa kita harus berbeda? Aliza semakin terguncang. Deki memejamkan matanya dengan air mata yang menetes tak kalah deras. Aliza kemudian mengendurkan pelukannya dan berpindah berdiri di hadapan Deki. Bisa Aliza lihat kalau pria berkarakter harimau itu menangis memenuhi wajahnya saat ini. Jangan nangis pria jantanku. Meski ini sangat menyakitkan bagi kita berdua, tapi aku yakin abang akan bahagia tanpaku ke depannya. Ucap Aliza sembari menghapus air mata kekasihnya itu. Pasti, ini hanya masalah waktu. Kenapa harus menunggu besok? Kenapa tidak pergi hari ini saja? Tanya Deki dengan berapi-api. Aliza sama sekali tidak tersinggung dengan ucapan Deki. Karena selain keluarga pria itu, dirinya salah satu orang yang paling memahami perangai pria tampan itu. Puaskan kemarahan, kekesalan dalam hatimu sayang. Ucap Aliza sembari mengusap-usap dada kekasihnya itu. Aku tahu hatimu sedang sakit saat ini. Begitu juga dengan hatiku. Tapi apalah doa kita, memang inilah takdir cinta kita. Sambung Aliza. Aku pasti akan baik-baik saja. Ucap Deki sembari menjauhkan tangan Aliza dari dadanya. Pria itu kemudian berjalan ke arah tempat tidur dan menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah selimut. Ya ampun, seketika pria jantanku berubah jadi putri duyung. Batin Aliza. Aliza kemudian naik ke atas tempat tidur dan masuk ke dalam selimut yang sama. Mata Aliza dan mata Deki saling beradu. Aliza mengusap pipi Deki yang kini tengah menangis dalam diam. Gadis itu kemudian merapatkan tubuhnya dan memeluk erat sang pujaan hati. Maaf kalau selama kita bersama sudah membuatmu banyak terluka. Tapi aku sangat bahagia meskipun kebersamaan kita kurang dari 2 bulan. Ucap Aliza dengan air mata yang menetes dari sudut matanya. Deki membuat selimut yang membuatnya terasa pengap. Tok, tok, tok. Aliza bangkit dari tempat tidur saat mendengar ketukan ringan di daun pintu. Ceklek. Kanza bisa melihat mata Aliza sudah mulai membengkak. Dia bisa menebak apa yang sudah terjadi di dalam. Diliriknya Deki yang masih berbaring di atas tempat tidur, namun dengan tatapan mata yang kosong. Kanza melangkah masuk ke dalam kamar dan melihat putranya itu tampak melamun dengan mata yang memerah. Sementara Aliza memutuskan keluar dari kamar itu dan bersembunyi di balik tembok. Ikhlaskan Aliza, nak. Mungkin kalian memang tidak berjodoh, tapi Tuhan juga tahu kalau hati kalian terhubung. Ucap Kanza sembari mengusap kepala Deki.
Umi, aku serius tentang lamaran itu. Katakan pada gadis itu, kita akan datang 3 hari buat melamarnya. Jawab Deki. Apa kamu yakin? Jangan membuat gadis itu seolah jadi tempat pelarianmu. Tanya Kanza. Awalnya mungkin memang seperti itu. Tapi cuma itu cara terbaik agar aku bisa melupakan Aliza. Dulu aku pernah berpisah 9 tahun dengan Aliza. Nyatanya aku masih sanggup hidup. Ucap Deki. Tapi pada kenyataannya kamu gagal move on juga. Ujar Kanza. Itu karena belum ada penggantinya. Dengan aku menikahi gadis lain, aku pasti cepat melupakan dia. Ucap Deki. Geruyutut. Aliza meremas baju bagian depan dadanya. Ada rasa sesak yang Aliza rasakan saat mendengar sang pujaan hati berusaha cepat untuk melupakannya dengan menikahi wanita lain. Gadis itu bergegas turun ke bawah untuk menemui Alexander. Ayah, apa bisa kita berangkat hari ini juga? Tanya Aliza. Alexander dan keluarga Abdullah menatap Aliza yang matanya sudah mulai membengkak. Kenapa tiba-tiba kamu ingin pergi sekarang? Apa kamu bertengkar dengan Deki? Tidak. Tapi aku rasa lebih cepat lebih bagus. Jawab Aliza. Baiklah kalau itu maumu. Kita berangkat ke bandara sekarang juga. Ucap Alexander. Apa kamu pergi sedang dalam keadaan marah? Tanya Anissa. Tidak, Oma. Aku pergi karena memang untuk kebaikan semuanya. Hari ini atau besok tetap sama saja. Aku minta maaf kalau selama kita bersama pernah melakukan salah. Ucap Aliza. Anissa bangkit dari tempat duduknya dan kemudian memeluk gadis itu. Meski kamu dan Bang Deki tidak berjodoh, tapi bagi kami kamu tetap anak dan cucu dari keluarga Abdullah. Keluarga Abdullah selamanya berhutang budi sama kamu. Karena kamu kaki Bang Deki bisa disembuhkan. Berkat kamu juga, nyawa Bang Deki bisa diselamatkan. Jadi jangan pernah lupakan keluarga ini sejauh apapun kamu pergi. Ucap Anissa. Ngatakan, Hex. Aliza mengeratkan pelukannya pada Anissa. Haduh, kenapa aku jadi baper dengan kisah percintaan rumit cucuku yang satu ini? Batin Reki yang kemudian menyeka air matanya yang terlanjur menetes. Aliza kemudian melerai pelukannya dan kemudian bersalaman dengan semua keluarga Abdullah. Ayah, tunggu sebentar. Aku mau berpamitan dengan Umi Kanza dan Bang Deki dulu. Ucap Aliza yang kemudian pergi naik ke atas untuk mengambil semua pakaiannya, sekaligus berpamitan dengan Kanza dan Deki. Setelah berkemas, Aliza kemudian masuk ke kamar di mana Kanza dan Deki masih mengobrol satu sama lain. Aliza, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Tanya Kanza sembari bangkit dari tepi tempat tidur. Kami memutuskan untuk pergi ke Amerika sekarang juga, Umi. Mumpung masih pagi. Jawab Aliza. Deg, deg, deg. Jantung Deki semakin tak karuan saat mendengar Aliza akan pergi lebih cepat. Namun gengsinya yang selangit membuat pemuda tampan itu masih diam di tempat. Kanza melirik ke arah putranya itu, yang terlihat cuek namun dia tahu betul apa yang Deki rasakan saat ini. Kenapa tiba-tiba? Hari ini, besok, atau lusa sama saja. Umi, aku minta maaf kalau selama tinggal di keluarga ini, aku banyak melakukan kesalahan. Oh tidak, baby. Kamu gadis yang baik hati. Ucap Kanza sembari memeluk Aliza. Air mata Aliza merebak di balik punggung Kanza. Terlebih saat Deki sama sekali tidak ingin melihat ke arahnya. Keluarga Abdullah banyak berhutang budi padamu. Tetaplah selalu jadi gadis baik. Ucap Kanza. Aliza menganggukkan kepalanya sembari menyeka air matanya. Baik, Bang. Aku pergi. Ucap Aliza setelah pelukannya terlerai dari Kanza. Deki hanya diam saja, tanpa mengatakan apapun. Karena merasa dicueki, Aliza berbalik badan seiring air matanya yang jatuh.
Apa abang yakin tidak ingin mengantar Aliza sebelum dia pergi? Tanya Kanza yang hanya direspon diam oleh Deki. Kalau kalian berpisah dengan cara seperti ini, hati kalian pasti sama-sama merasakan sakit yang luar biasa. Paling tidak lepaskan beban kalian yang terasa menggunung di dalam hati. Ucap Kanza. Deki masih terdiam. Karena tidak direspon oleh putranya, Kanza memutuskan turun ke bawah untuk mengantar Aliza sampai ke depan teras. Apa paspormu sudah dibawa? Tanya Kanza. Yami, saat kita ke Kalimantan, aku membawa semua dokumenku. Jawab Aliza. Nanti aku akan mengambilnya di rumah Umi sebentar. Karena saat ke rumah Opa, aku nggak membawanya. Ucap Aliza. Hati-hati anak. Sering-sering kasih kabar. Ucap Kanza. Ya Umi. Jawab Aliza sembari memberikan pelukan terakhir untuk Kanza. Setelah pelukan mereka terlerai, Aliza dan Alexander kemudian pergi ke rumah Kanza diantar oleh supir pribadi Reki. Drap, drap, drap. Deki tampak menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa hingga semua keluarga menoleh padanya. Umi, di mana Aliza? Tanya Deki. Sudah berangkat? Dia? Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Deki segera berlari ke arah luar rumah. Dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam mobil sport miliknya dan kemudian bergegas meninggalkan pekarangan rumah Reki. Anak itu, tadi cuek, sekarang seperti kebakaran jenggot. Ucap Kanza. Kasihan Bang Deki, pasti dia sangat sedih sekali. Ucap Zaki. Dia ingin Dedi menghubungi gadis pilihan Opa. Dia ingin kita membuat acara lamaran 3 hari lagi. Ucap Kanza. Baiklah, nanti akan Dedi hubungi. Sekarang tugas kita harus menghibur Bang Deki agar tidak sedih dengan kepergian Aliza. Ucap Reki. Di tempat berbeda, Aliza baru saja tiba di rumah Kanza untuk mengambil paspor dan sisa barangnya yang ada di rumah itu. Setelah selesai, dia pun pergi menuju bandara bersama Alexander. Di sepanjang jalan menuju bandara, wajah Deki selalu terbayang di pelupuk matanya. Kenangan manis dan romantis yang mereka habiskan selama bersama, membuat air mata Aliza mengucur deras. Ikhlaskan dia, nak, agar hatimu tidak terlalu sakit. Ucap Alexander sembari membawa Aliza dalam pelukannya. Sementara itu Deki saat ini baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Matanya mencari kesana kemari untuk menemukan keberadaan pujaan hatinya itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, Aliza dan Alexander tiba di bandara. Bang Deki, teriak Aliza dari kejauhan saat gadis itu baru saja tiba di bandara dan melihat Deki yang tengah kebingungan. Mendengar suara Aliza dari belakang punggungnya, Deki secepat kilat berbalik badan. Grab! Kedua sejoli itu saling berpelukan sembari terisak. Abang jaga diri baik-baik. Terutama jaga kakimu. Kakimu itu milikku, kamu harus merawatnya dengan baik. Hiks! Aliza terisak. Aku mencintai Aliza. Berjanjilah kamu akan hidup lebih baik setelah perpisahan kita. Ucap Deki. Aliza menganggukkan kepalanya. Gadis itu tidak bisa berkata-kata karena dadanya terasa sesak saat ini. Kalian tunggu di sini. Biar ayah beli tiket dulu. Ucap Alexander. Aliza dan Deki sangat senang karena mereka masih punya kesempatan buat ngobrol. Setelah Alexander mendapatkan tiketnya, pria parubaya itu bergegas mengajak Aliza pergi karena pesawat akan lepas landas 30 menit lagi. Grab! Lagi-lagi kedua sejoli itu berpelukan erat. Tanpa memperdulikan orang-orang sekitar, Deki mencium Aliza meskipun sekilas. Dengan berat hati mereka sama-sama saling melepaskan tangan yang sempat bergenggaman erat. Bab ke-340, JDMPS 3, Kesedihan Aliza. 3 hari sudah berlalu. Sejak perpisahan itu, tidak ada komunikasi sama sekali antara Deki maupun Aliza.
Deki memutuskan memblokir nomor kontak Aliza, agar dia sama sekali tidak terpikir untuk menghubungi gadis itu. Namun meski tidak dikatakan oleh pemuda tampan itu, semua keluarga Abdullah juga tahu kalau saat ini suasana hati Deki sedang tidak baik-baik saja. "Anak Umi sangat tampan," ucap Kanza saat mereka akan turun ke bawah. Hari ini seharusnya hari spesial bagi Deki. Bagaimana tidak? Pria mantan berkursi roda itu akan berangkat ke Bali menggunakan jet pribadi untuk melaksanakan acara lamaran. Amar terpaksa menunda keberangkatannya ke Kalimantan demi bisa menghadiri momen penting untuk sahabatnya itu. "Cekrek. Ganteng sampean hari ini, Mas," ucap Amar setelah mengabadikan sebuah foto sebelum mereka berangkat ke bandara. Hari ini Deki mengenakan batik berwarna paduan warna merun dan juga warna hitam. Pria tampan itu juga mengenakan celana jeans warna hitam. Tak ada respon dari mulut Deki. Amar tahu lamaran ini bukan dari hati sahabatnya itu. "Aku dengar dokter itu juga tak kalah cantik. Aku yakin sampean bakal cepat move on," ucap Amar. "Betul, Bang. Aku yakin gak sampai seminggu, gadis itu bisa membuat abang melupakan Aliza," timpal Zaki. "Sudahlah, kalian diam saja. Fokus saja nyetir, agar kita gak nabrak," ucap Deki. Setelah persiapan sudah selesai, mereka pun berangkat ke bandara. Saat tiba di sana, mereka langsung memasuki jet pribadi. Dan tidak berapa lama kemudian burung besi itu pun lepas landas. "Aliza, hari ini adalah hari di mana aku melamar wanita lain dalam hidupku. Aku tidak tahu apa aku bisa mencintai dia atau tidak di kemudian hari. Tapi mungkin inilah jalan satu-satunya yang bisa aku lakukan agar kita bisa saling melupakan," batin Deki. Deki menatap ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Semua keluarganya tidak ada yang berani bersuara atau menanyakan perasaan Deki saat ini, karena mereka sudah tahu jawabannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di Bandara Ngurah Rai. Tidak ingin membuang waktu, mereka langsung pergi dengan menggunakan mobil rentalan yang lebih dulu disewa oleh orang suruhan Rifki. Setelah menempuh perjalanan hampir 45 menit, mereka pun akhirnya tiba di kediaman gadis yang akan Deki lamar. Cekrek. Amar lagi-lagi mengabadikan momen di mana Deki turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah. Keluarga Abdullah disambut hangat oleh keluarga Dokter Ana. Gadis itu tampak takjub saat melihat ketampanan yang dimiliki oleh calon suaminya. "Aku tidak menyangka kalau dia setampan itu. Tapi wajahnya sangat datar, sesuai kata orang-orang. Tidak masalah, seiring berjalannya waktu aku pasti bisa membuat dia melumer," batin Ana. "Bang, calon istrimu gak kalah cantik dari Aliza," bisik Zaki. Deki melirik ke arah Ana yang tampak tersipu malu. "Dari dada saja dia sama sekali bukan seleraku. Itu dada apa-apaan penjelasan? Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan ujung kuku Aliza," ucap Deki setengah berbisik. Cekrek. Amar lagi-lagi mengambil foto Ana secara diam-diam, dan juga mengambil foto suasana lamaran. Setelah selesai berbasa-basi, Raiki mulai membuka obrolan serius. "Maksud kedatangan kami ke sini, ingin menjadikan Ana jadi bagian keluarga kami. Mohon sekiranya agar lamaran kami ini diterima," ucap Raiki. "Perkara diterima atau tidak, semuanya akan kami serahkan pada ananda kami Ana sang pengambil keputusan. Kalau kami sebagai orang tua hanya bisa merestui," ucap Tony. "Bagaimana Ana? Apa lamaran ananda kami Deki diterima?" tanya Raiki. "Diterima," jawab Ana dengan mantap. "Alhamdulillah." Semua orang berucap syukur. Saat mendengar semua orang berucap syukur, entah kenapa aliran darah Deki terasa terhempas dari ketinggian. "Bang, ayo pasangkan cincin pengikatnya," ucap Raiki. Deki menganggukkan kepalanya. Deki kemudian bangkit dari karpet dan duduk di samping Ana. Deki kemudian mengeluarkan cincin kapel yang dibeli oleh Kanza untuk acara lamaran itu. Namun Deki lupa
kalau cincin couple miliknya dan Aliza masih terpasang di jarinya saat Aliza memberikannya saat dia pulang dari rumah sakit. Diki menatap cincin itu beberapa detik dan kemudian melepaskannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam saku bajunya. Cekrek. Amar lagi-lagi mengambil foto saat momen Diki memasangkan cincin di jari manis Ana. Begitu juga saat Ana memasang cincin di jari manis Diki. "Ayo pamer cincinnya dong!" ucap Amar yang membuat mata Diki melotot. Namun untuk menghormati orang tua Ana, Diki terpaksa menurutinya. Cekrek. Amar lagi-lagi mengambil momen saat Deki dan Ana pamer cincin dan diabadikan foto oleh Amar dan juga fotografer dari keluarga Ana. "Jadi kira-kira kapan keluarga Pak Tony siap? Kita sekalian saja tentukan tanggal pernikahannya," tanya Reki. "Kalau kami manut saja, Pak. Soalnya kami tidak mengadakan acara yang besar-besaran juga," jawab Tony. "Bagaimana kalau 2 minggu lagi?" tanya Reki. 2 minggu lagi? Cepat dekali Opa memberikan waktu. Aku bahkan belum sempat bernafas, karena merasa apa yang terjadi barusan adalah mimpi," batin Deki. "Tidak masalah. Kami setuju saja, Pak," jawab Tony. "Lalu mahar apa yang diminta?" tanya Reki. "Seperangkat alat sholat dan emas 10 gram," jawab Ana. "Disanggupi," ucap Deki. Acara lamaran hari itu berjalan dengan lancar. Mereka sama-sama sepakat kalau pernikahan itu akan digelar 2 minggu lagi. "Ayo silahkan dihaturi makan siangnya," ucap Rina ibu dari Ana. Keluarga Abdullah menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga Ana. Setelah makan, mereka pun berbincang hangat. Sementara Deki dan anak duduk di pojokan untuk mengobrol. Cekrek. Amar lagi-lagi mengabadikan momen pasangan itu tanpa Deki ketahui. "Apa kamu sungguh tidak masalah dengan usiaku yang terpaut 2 tahun lebih tua darimu?" tanya Ana. "Tidak masalah. Nabi Muhammad dan Khadijah juga terpaut usia hingga 15 tahun. Jawab Deki. "Katakan padaku, kenapa kamu mau menerima perjodohan ini?" tanya Ana. Deki terdiam, lalu pria tampan itu melihat ke arah Ana. Ana memiliki paras yang tidak kalah cantik dari Aliza, meski Aliza tetap unggul lebih banyak dari Ana. Tapi gadis itu tergolong cantik sebagai gadis pribumi asli. "Aku tidak akan menutupinya darimu. Sebelum terjadinya lamaran ini, aku pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis beda keyakinan. Meski kami saling mencintai, tapi kami teguh dengan keyakinan kami masing-masing. Sampai detik ini aku masih mencintainya dan belum bisa move on dari dia. Aku berharap dengan adanya hubungan baru, aku bisa lebih cepat melupakan dia." Jawab Deki. "Itu artinya kamu menjadikan aku sebagai pelarian?" tanya Ana. "Bisa dibilang begitu. Aku tidak akan mengelak. Semua keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu memang tidak terima, kamu bisa batalkan rencana pernikahan kita." Jawab Deki. "Aku lebih memilih memberikan kamu kesempatan. Yang penting kamu sungguh-sungguh ingin melupakan dia, dan hubungan kita ke depannya tidak lagi dibayangi masa lalu." Ucap Ana. "Terima kasih," ucap Deki. Sementara itu di tempat berbeda Aliza sangat gelisah. Dia tidak tahu penyebabnya apa, tapi setiap apa yang dia lakukan seperti salah semua. Ping, ping, ping. Aliza melirik ke arah ponselnya yang sedang mendapat beberapa chat. Nomor siapa ini?" gumam Aliza. Aliza menekan profil nomor itu, dan dia bisa mengenali kalau itu foto Amar dan putri kecilnya. "Amar, apa yang dia kirim?" gumam Aliza. Aliza kemudian menekan foto-foto yang Amar kirimkan. Awalnya Aliza tersenyum saat melihat foto-foto Deki yang terlihat tampan mengenakan batik dan masih berada di dalam rumah dan pesawat. Namun saat dia menggeser fotonya ke atas, tangannya mendadak gemetar saat melihat foto Deki sedang memasangkan cincin pada gadis lain.
Bahkan foto saat memamerkan cincin tunangan itu tampak begitu alami. Hah, hah, hah. Aliza meremas dadanya saat dia merasakan sesak dan sakit secara bersamaan. Bahkan rasa sakit itu lebih parah saat perpisahannya selama 9 tahun atau perpisahannya saat beberapa hari yang lalu. Bang, Hicks. Aliza terisak. Dia merasakan sakit dan cemburu secara bersamaan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Rasanya ini sakit sekali. Hicks. Alexander yang tengah lewat di depan kamar anaknya yang tidak tertutup rapat, mendengar Aliza yang tengah menangis. Zah, kamu kenapa, nak? Tanya Alexander panik. Ayah, Hicks. Aliza bergegas berhambur ke pelukan ayahnya. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa kamu masih teringat dengan Deki? Tanya Alexander yang dijawab anggukan kepala oleh Aliza. Bang Deki sudah melamar gadis lain. Hari ini mereka sudah lamaran. Hatiku sakit sekali, ayah. Huhuhu. Aliza tergugu. Alexander terdiam. Dia sudah tahu kalau hal ini lambat laun pasti akan terjadi. Kenapa dia begitu cepat ingin lupain aku? Padahal aku masih sayang, masih cinta sama dia. Hicks. Alexander mendengarkan keluh kesah putrinya itu. Dia sengaja membiarkan Aliza meluapkan apa yang dia rasakan saat ini. Kalau dia ingin melupakanmu dengan cara itu, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama? Ayah memiliki banyak teman pengusaha. Anak-anak mereka pasti tidak akan berani menolak saat melihat kecantikan putriku. Ucap Alexander. Enggak, aku nggak mau. Jawab Aliza. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, bagaimana kalau kamu ambil liburan saja? Cari negara atau tempat yang bisa membuatmu tenang. Siapa tahu malah di sana kamu bertemu jodoh. Tanya Alexander. Aliza terdiam. Sepertinya dia menyetujui saran dari Alexander. Sepertinya aku butuh liburan yang lama ya. Ucap Aliza sembari menyeka air matanya. Oke, bersiaplah. Kamu boleh kemanapun yang kamu mau asal kamu senang. Ucap Alexander. Apa ayah tidak mau ikut? Kita bisa liburan bersama. Tanya Aliza. Tidak. Ayah sudah terlalu lama meninggalkan pekerjaan ayah. Kamu saja yang pergi. Ucap Alexander. Ya sudah kalau begitu. Ujar Aliza. Kemana kamu akan pergi? Biar ayah yang belikan tiket. Tanya Alexander. Sepertinya aku ingin pergi ke Jepang. Aku sangat ingin pergi ke sana. Jawab Aliza. Baiklah, biar ayah yang ngurus tiketmu. Sekarang kamu makan siang dulu. Habis itu tidur. Biar malam saja patkingnya. Ayah mau pergi dulu. Ada yang mau diurus. Biar pas pulang sekalian ayah beli tiketnya. Ucap Aliza. Ya. Jawab Aliza. Alexander kemudian pergi ke markas. Dia ingin berdiskusi dengan trio R yang dia panggil ke Amerika karena ingin mendiskusikan sesuatu. Aliza yang penasaran, langsung membuat panggilan untuk Amar. Amar melirik sekilas ke arah Deki dan kemudian menjauh dari kumpulan orang-orang. Kapan pernikahan mereka ditetapkan? Tanya Aliza. 2 minggu lagi. Jawab Amar. 2 minggu lagi? Tanya Aliza. Ya, apa kamu baik-baik saja? Tanya Amar. Seharusnya aku bahagia, dan aku akan mencoba ikut bahagia mendengarnya. Jawab Aliza dengan suara yang berat. Amar tahu, saat ini Aliza sedang menangis. Mereka tampak serasi. Abang juga seperti tidak terbebani. Baguslah kalau dia sudah bisa move on dari aku. Ucap Aliza sembari menyeka lelehan air matanya. Terkadang apa yang terlihat tidak sama dengan kenyataannya. Dan kamu tahu dengan pasti
Siapa sumber kebahagiaannya itu? Ucap Amar yang membuat Aliza terdiam. Mau bagaimana lagi? Kami sama-sama tidak berdaya. Ucap Aliza yang kali ini membuat Amar terdiam. Amar, berjanjilah padaku kamu akan selalu menjaganya, melindunginya. Aku hanya bisa berdoa, semoga dia selalu dilimpahkan kebahagiaan. Ucap Aliza. Soal itu memang sudah aku lakukan sejak dulu. Aku sangat berharap Dokter Ana bisa menyembuhkan luka hatinya. Ucap Amar. Jadi namanya Ana? Dia seorang dokter juga. Ucap Aliza. Ya, lebih tepatnya dia seorang dokter anak. Ujar Amar. Abang beruntung. Paling tidak gadis itu bisa menjaga anak-anak dengan baik. Ucap Aliza. Itu harapan kami semua. Aliza, jalani hidupmu dengan baik. Agar kamu tidak terluka lagi, maka aku tidak akan mengirim foto momen pernikahannya nanti. Ujar Amar. Berikan alamat gadis itu. Ucap Aliza. Buat apa? Tanya Amar. Tentu saja aku akan mengucapkan selamat buat mereka. Jawab Aliza. Kamu akan mengacaukan segalanya. Aku tahu betul siapa Deki, bagaimana perangainya, dan bagaimana temperamennya. Ucap Amar. Aku janji akan bersikap baik dan tidak akan mengacau. Aku hanya ingin melihatnya dari kejauhan. Itu pun baru rencana, kalau aku nggak sanggup maka aku nggak jadi datang. Ujar Aliza. Dan satu lagi, tetaplah kirimi aku foto-foto Deki yang terbaru. Ucap Aliza. Amar menghela nafas, dan kemudian mengalah. Pria berkulit hitam manis itu mengirimkan alamat lengkap Dokter Ana pada Aliza. Aku tutup dulu teleponnya, Deki menuju ke arahku. Ucap Amar yang kemudian langsung mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Siapa yang menelpon? Aku lihat kamu serius sekali. Tanya Deki. Ah, itu Saripah. Dia bertanya apa kita akan menginap di Bali malam ini. Tanya Amar. Tentu saja tidak. Setelah ini kita langsung pulang. Pagi pula kamu harus pergi ke Kalimantan besok, bukan? Tanya Deki. Iya, itulah yang kujelaskan sama dia, Mas. Jawab Amar. Ngomong-ngomong, sepertinya sampean sudah mulai akrab dengan calon istri. Lede Amar. Sebaiknya tutup saja mulutmu, Mariati. Aku harus bersikap baik karena dia calon istriku. Kamu tahu sendiri dia sama sekali bukan tipeku. Ucap Deki. Amar mencebikkan bibirnya saat mendengar ucapan Deki. Sementara itu di tempat berbeda, Alexander tengah berdiskusi dengan trio R saat ini. Sekarang aku punya seorang anak gadis. Seorang dokter pintar. Aku tidak ingin putriku tahu sisi gelap ayahnya saat ini. Aku memutuskan untuk hengkang dari dunia bawah tanah sebelum dia kecewa dan memutuskan meninggalkan aku. Aku sudah tua, aku butuh dia di sampingku. Jadi maksud ayah mengumpulkan kalian di sini. Ayah ingin menyerahkan markas ini di bawah kepemimpinan Reiki dan ditunjang oleh kalian berdua. Ucap Alexander panjang lebar. Jadi maksudnya ayah mau pensiun? Kalau begitu, bagaimana cara ayah menyambung hidup? Tanya Reno. Dasar bodoh. Apa kamu kira ayah semiskin itu? Pundi uangnya tidak akan habis sampai dia mati. Terlebih sekarang ada Aliza. Ayah bisa membangunkan rumah sakit untuk dia praktek dan menghasilkan uang. Ucap Reiki. Reiki benar. Tabungan ayah sudah cukup untuk sampai ayah mati nanti. Atau bahkan 7 turunan pun tidak akan habis. Belum lagi banyak properti yang ayah miliki. Ujar Alexander. Keputusan ayah kami dukung. Memang sebaiknya ayah pensiun saja. Nikmati hari tua ayah bersama Aliza. Jika beruntung, ayah akan segera menimang cucu. Ucap Reiki. Jangan hanya fokus pada kehidupan asmara Aliza saja. Kalian juga harus memikirkan kehidupan kalian juga. Sekarang sudah 27 tahun. Kalau sampai nikah 30 tahun itu sudah tergolong perjaka tua.
Ucap Alexander. Bisa aja dia nyindir kita. Dia sendiri hampir 50 tahun belum menikah. Ledak Rio. Tapi paling tidak ayah sudah merasakan surga dunia. Sudah tidak terhitung lagi berapa donat yang berhasil ayah lubangi. Dan sekarang ayah sudah punya anak. Jadi kehidupan ayah sudah sempurna tanpa menikah. Ucap Alexander. Kenapa tidak balikan sama ibunya Aliza saja? Tanya Reno. Tidak. Itu sudah jadi masa lalu. Lagi pula dia sudah tua, sementara ayah menyukai daun muda. Jawab Alexander. Dasar tua ganjen. Umpat Rio yang membuat Alexander terkekeh. Hari ini di Kilamaran, Aliza sangat sedih dan memutuskan ingin liburan ke Jepang. Tolong bantu ayah membelikan tiket untuknya. Ayah mau tidur dulu, rasanya ngantuk sekali. Ucap Alexander. Biar aku yang pergi. Sekalian aku mau cari camilan yang enak. Ucap Reno. Reno kemudian pergi keluar untuk mencari makanan dan membantu Alexander membelikan tiket untuk Aliza. Bab ke-341, JDMPS 3, Perjalanan Spiritual Aliza. Hati-hati anak. Kabari ayah kalau sudah sampai di Jepang. Ucap Alexander sembari melerai pelukannya pada Aliza. Saat ini Alexander memang tengah berada di bandara, karena mengantar putri semata wayangnya berangkat liburan ke Jepang. Iya, nanti akan aku kabari. Ayah baik-baik di rumah ya? Ucap Aliza. Simpan kartu ATM yang ayah kasih di tempat yang aman. Jangan menahan diri untuk belanja apapun. Pokoknya habiskan berapapun yang kamu mau. Ujar Alexander. Ayah tenang aja. Nanti ATM ayah akan aku kosongkan. Ucap Aliza sembari tergagah. Itu pekerjaan yang bagus. Ucap Alexander. Bayah? Aliza melambaikan tangannya dan pergi masuk ke dalam bandara. Bersenang-senanglah. Ucap Alexander setengah berteriak. Aliza kemudian menggeret kopernya dan segera melakukan boarding pass. Maaf, apa saya boleh duduk di sebelah Anda? Tanya seorang wanita yang kini sedang menggunakan pakaian serba putih. Silakan, ini tempat duduk umum. Jawab Aliza sedikit menggeser duduknya yang tengah menunggu keberangkatan pesawatnya. Aliza melirik ke arah wanita yang berusia sekitar 40 tahunan itu. Kulitnya tidak sebening Aliza. Sangat kontras dengan pakaian yang wanita itu kenakan. Pergi ke Jepang juga? Tanya Aliza pada wanita berhijab putih itu. Tidak, aku mau berangkat umroh. Jawab wanita itu. Umroh? Maaf, saya seorang non-muslim. Saya pernah mendengar istilah itu, tapi tidak mengerti terlalu dalam. Ucap Aliza. Tidak masalah. Kita bebas memiliki keyakinan sesuai yang kita percayai. Yang pasti tidak mudah untuk saya bisa pergi umroh seperti sekarang ini. Ada banyak halangan dan rintangan karena belum merasa terpanggil. Ujar wanita itu. Apa Anda muslim sejak lahir? Tanya Aliza. Tidak. Bahkan di keluarga saya menganut kepercayaan yang beragam. Tapi kami bisa toleran satu sama lain. Jawab wanita itu. Itu sangat keren. Bagaimana bisa serumah tapi beda keyakinan? Tanya Aliza. Ya awalnya tidak mudah. Aku bahkan diceraikan oleh suamiku dan anak-anakku berbagi dengannya. Kenalkan namaku Shalom. Ucap Shalom sembari mengulurkan tangannya dan langsung dijabat oleh Aliza. Aliza, kenapa Anda mengambil keputusan sebesar itu? Terlebih Anda sudah memiliki keluarga dan anak. Tanya Aliza. Saat keinginan itu datang berasal dari Tuhan sendiri, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti, saya ini sudah tidak waras. Tapi itu tidak apa-apa, karena perjalanan spiritual setiap orang berbeda-beda. Jawab Shalom. Perjalanan spiritual?
Gumam Aliza. Sepertinya pesawatku lebih dulu berangkat. Sampai jumpa lain waktu, Aliza. Jika kita berjodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Ucap Shalom. Berhati-hatilah. Ucap Aliza. Apa yang harus aku risaukan? Ada Tuhanku yang akan menjagaku di sana. Ucap Shalom sembari melempar senyum, dan dibalas senyuman pula oleh Aliza. Shalom tampak pergi semakin menjauh. Gamis putihnya yang sedikit menyapu lantai tidak meninggalkan jejak apapun. Kepergian wanita yang dia kenal beberapa menit yang lalu membuat Aliza merenung, dan tiba-tiba memutuskan untuk kembali turun ke bawah. Plung. Tanpa pertimbangan dia membuang tiketnya yang akan berangkat ke Jepang ke dalam tong sampah. Tidak berapa lama kemudian suara panggilan kebetangkatan menggema di dalam bandara. Namun Aliza sama sekali tidak ingin berniat mengambil tiket itu dari tong sampah. Aliza memilih membeli tiket yang baru. Penerbangan ke Madinah. Ucap Aliza. Untuk berapa orang? Tanya staf bandara. 1 orang. Jawab Aliza. Tolong perlihatkan kartu identitas dan paspor Anda. Aliza mengeluarkan semua apa yang diminta petugas bandara itu. Dengan segera dia mengecek identitas Aliza, dan kemudian memberikan gadis itu 1 tiket. Aliza segera membayar tiket itu agar cepat berada di tangannya. Pesawat menuju Madinah akan lepas landas sebentar lagi. Silakan Anda segera melakukan boarding pass. Ucap petugas bandara. Baik, terima kasih. Ucap Aliza yang kemudian bergegas menarik koper miliknya. Aliza menaiki eskalator menuju tempat boarding pass terakhir.